Sudah hampir 1 tahun sejak malam itu. Sejak aku memutuskan berhenti bertanya dan mulai menerima. Sejak aku berhenti menunggu keajaiban yang tidak pernah datang. Banyak hal berubah sejak saat itu. Tapi satu hal yang tidak berubah. Aku masih di sini. Masih bernafas. Masih berjalan, dan anehnya aku lebih tenang daripada sebelumnya. Aku kini tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah sederhana, dengan dinding putih dan halaman kecil di depan. Tidak megah, tidak ramai, tapi disinilah aku belajar menemukan kedamaian. Setiap pagi aku menyiram bunga, menyalakan lilin kecil di meja makan, dan menyiapkan teh hangat untuk diriku sendiri. Tidak ada lagi suara Dio yang menegur. Tidak ada lagi tawa Nadia dari kamar sebelah. Tapi keheningan ini rasanya damai. Kadang aku masih memikirkan mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa ikhlas yang baru bisa kupahami. Setelah waktu mengobati luka, aku sadar bukan mereka yang sepenuhnya salah. Kadang manusia hanya tersesat dalam keinginan yang salah dan menyakiti orang lain tanpa benar-benar berniat melakukannya. Aku memutuskan untuk memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk tenang. Dio pernah datang suatu sore, setelah berbulan-bulan tanpa kabar. Tiba-tiba, ia muncul di depan rumahku. Wajahnya lebih tirus, rambutnya berantakan. Ia berdiri di pagar, memanggil pelan, "Rin." Aku membuka pintu perlahan. Tidak ada rasa berdebar, tidak ada amarah. Hanya ketenangan. "Kamu kelihatan bahagia," katanya dengan suara serak. Aku tersenyum tipis. Mungkin karena aku sudah belajar bahagia, tanpa menunggu orang lain membuatku bahagia. Ia menunduk lama. "Aku nyesel," katanya pelan. "Aku gak tahu kenapa bisa sejauh itu." Aku menatapnya. "Aku tahu," jawabku lembut. "Kita semua bisa tersesat, Dio. Tapi sesal gak selalu bisa memperbaiki arah." Ia menatapku dengan mata berkaca. Aku bisa melihat rasa bersalah di sana. Tapi aku tidak lagi ingin menyembuhkan luka lama dengan kata-kata yang sudah terlambat. Kami berbicara sebentar tentang hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang kabar keluarga. Lalu sebelum ia pergi, ia berkata, "Kamu kuat, Rin. Lebih kuat dari yang aku kira." Aku tersenyum. "Aku kuat karena aku pernah hancur." Ia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa bebas. Nadia juga pernah menghubungiku. Ia mengirim pesan panjang, berisi permintaan maaf dan pengakuan. Aku membaca perlahan, tanpa marah, tanpa air mata. Di akhir pesannya, ia menulis, "Aku tidak akan pernah bisa menebus kesalahan ini, tapi aku berharap kamu bisa bahagia. Rin, kamu lebih pantas untuk itu daripada siapapun." Aku hanya membalas singkat, "Aku sudah bahagia, Kak. Semoga kamu juga menemukan jalannya." Dan sejak saat itu, aku benar-benar membiarkan semuanya pergi. Hari-hariku kini sederhana, tapi penuh makna. Aku mulai menulis kisah-kisah tentang perempuan yang bertahan, tentang luka yang melahirkan kekuatan, tentang cinta yang tidak selalu harus dimiliki untuk bisa diikhlaskan. Entah kenapa, setiap kali menulis, aku merasa seperti sedang berbicara dengan diriku di masa lalu. Dia yang dulu takut kehilangan, kini mengajarkan aku untuk tidak takut berjalan sendiri. Aku juga mulai ikut komunitas kecil di kota. Di sana, aku bertemu dengan orang-orang yang punya cerita serupa. Ada yang bercerai, ada yang dikhianati, ada yang kehilangan arah. Kami saling mendengar, saling menguatkan. Dari sana aku belajar bahwa setiap luka punya bentuknya masing-masing. Tapi, semua bisa sembuh dengan waktu dan keikhlasan. Suatu sore, aku duduk di taman kota sambil membaca buku. Anak-anak berlari di sekitar, tertawa riang. Di sebelahku, ada seorang ibu muda yang sedang bermain dengan putrinya. Mereka tampak bahagia.
dan aku tersenyum melihatnya. Dulu, pemandangan seperti itu bisa membuatku sedih, membuatku bertanya kenapa aku tidak bisa memiliki kebahagiaan yang sama. Tapi sekarang, aku tahu kebahagiaan bukan tentang siapa yang ada di sisimu, tapi tentang bagaimana kamu berdamai dengan hatimu sendiri. Aku menutup buku dan menatap langit yang perlahan berubah jingga. Sore itu indah, hangat, dan sunyi dengan cara yang menenangkan. Aku berbisik pelan untuk diriku sendiri. Terima kasih Rina, karena kamu memilih bertahan, karena kamu tidak membalas dengan kebencian, karena kamu tetap percaya bahwa cinta sejati tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Angin sore berhembus lembut, mengibaskan rambutku, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa utuh, tidak sempurna, tapi utuh, dengan luka, dengan kenangan, dan dengan keberanian untuk melangkah lagi. Kini aku tahu, hidup bukan tentang siapa yang menemanimu di awal, tapi tentang siapa dirimu. Saat semua orang pergi, aku kehilangan banyak hal, tapi aku juga menemukan yang lebih berharga, diriku sendiri. Dan jika suatu hari aku kembali mencintai seseorang, aku tidak akan lagi mencintai dari rasa takut kehilangan, aku akan mencintai dari rasa cukup. Karena aku tahu, aku tidak perlu siapapun untuk merasa berharga. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di jurnalku. Dulu aku merasa pengkhianatan adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata, itu hanyalah awal dari perjalanan untuk menemukan diriku sendiri. Kadang, kehilangan adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang paling jujur. Aku menutup buku itu dengan senyum. Lampu kamar kupadamkan, dan dalam kegelapan, aku hanya bisa berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan, karena melalui luka, aku belajar apa arti cinta yang sebenarnya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur dengan hati yang benar-benar damai. Ending, refleksi hidup. 2 tahun sudah berlalu, aku tinggal di kota lain sekarang. Kadang aku masih bermimpi tentang masa lalu itu, tapi aku belajar bahwa meninggalkan bukan berarti kalah. Kadang, itu satu-satunya cara untuk bertahan. Dan meskipun cinta itu datang dari orang yang salah, aku tetap bersyukur pernah merasakannya. Karena dari pengkhianatan itu, aku belajar arti cinta yang sebenarnya. Ini kisahku. Kisah tentang kehilangan, pengkhianatan, dan keberanian untuk melepaskan.